Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas lanjutan kabar yang kemarin ya guys ya. Yang 2 hari yang lalu itu saya kan share soal Stephanie Fagger, salah satu pegulat yang sudah fix, sudah resmi akan pindah ke WWE dari CMLL. Ya kalau ini muka saya agak ngantukan, memang baru bangun langsung bikin. Oke, kita bahas soal Stephanie Fagger ini. Ya, kita udah tahu lah ya, Stephanie Fagger kan direkrut WWE, disambut langsung oleh Shawn Michaels, kabarnya langsung A1. Dan kalau misalkan teman-teman belum tahu, dia akan bukan tampil ya, dia bakal hadir di WWE Live Event yang akan diadakan di Meksiko di akhir pekan ini. Itu hari Minggu ya harusnya, hari Minggu atau hari Senin. Itu gak tahu lah ya hari enggak, hari Minggu, berarti hari Minggu kan, hari Seninnya Raw. Nah, berarti kalau di kita hari Senin gitu. Nah, tapi sebenarnya ini ada satu hal yang lucu. Kenapa? Karena dia ini dibalik dia berhasil gitu ya ke WWE, impiannya dia yang ternyata yaitu tahun 2018 pernah tryout juga dan gagal. Tapi dia baru masuk 2024, gila. Nah, dibalik itu semua ternyata tempat-tempat gulat lain yang dia kerja di sana itu semuanya kesel sama dia soal jadi kenapa sih tiba-tiba ke WWE gitu loh. Ada 3, CMLL, Japan, AEW. CMLL kenapa? Karena dia itu sebenarnya gak ada masalah kalau dia itu pindah ke WWE. Bahkan CMLL Japan ini seneng gitu kalau misalkan ada pegulat pindah ke WWE. Berarti kan dia kan ada tujuan lain dan tujuan dia terpenuhi di situ. Ya udah, it's done gitu. Gak ada masalah juga. Cuman yang jadi masalah adalah satu, kalau CMLL ini dia itu champion di sana. Si Stephanie Fagger champion di sana. Terus dia itu nggak mau tanding di sana. Ya intinya sih lebih ke ini lu udah kontrak selesaiin dulu lah gitu. Jangan tiba-tiba diputus. Sebenarnya nggak lama, ya lebih ke diputusnya ya ganggu juga gitu loh. Kita kan punya acara gitu. Kita masih punya acara bareng, masih harus menyelesaikan bareng-bareng. Ya, masa lu tiba-tiba cabut kayak gitulah intinya. Inti protesnya si CMLL itu kayak gitu. Di Japan protes juga. Protesnya gimana? Ya ini Stephanie Fagger lebih parah lagi gitu daripada yang di CMLL. Kenapa? Karena gini, kan New Japan ini sering tiap tahun tuh mengadakan Fantastica Mania. Fantastica Mania ini apa? Jadi dia itu show kolaborasi New Japan sama perusahaan gulat yang di Meksiko. Dalam hal ini dia sama CMLL. Dia bikin tour ya, pokoknya ada pegulat dari New Japan, ada pegulat luchador juga ya yang dari CMLL gitu. Jadi mereka bikin show tanding bareng. Karena dikolaborasiin juga pegulat New Japan sama pegulat CMLL-nya. Nah, Stephanie Fagger ini sialnya adalah buat Fantastica Mania USA yang bentar lagi bakal diadain, dia itu jadi yang diumumin salah satu yang pertama. Kenapa dia cabut gitu loh? Dia kasihan kayak gitu aja, lebih ke ini kenapa coba dia tiba-tiba cabut gitu. Kayak aduh, kan jadi saya bingung gitu, gimana? New Japan bingung mau gimana. Nantinya hasilnya bakal seperti apa, nggak tahu kan. Terus juga title kan gak cabut kan yang CMLL itu, sehingga ya menimbulkan masalah baru lagi. Kalau AEW kenapa kesel? Ya simply karena mereka gak dapet aja. Nah orang pada bilang gitu, AEW itu kayak kok AEW ikutan kesel gitu karena begini enggak, simply karena mereka nggak dapet aja, nggak dapet Stephanie Fagger aja, udah gitu. Itu clear masalahnya di situ aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya terus gara-gara ada yang bahas, oh si AEW ini kesel sama Stephanie Fagger karena ya mereka bla 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 bla, enggak, masalahnya simpel kok. AEW itu kalah saing aja udah. Tapi kan sebenarnya AEW kan kemarin udah dapat banyak juga. Will Ospreay udah dapat, Kazuchika Okada dapat, Mercedes Moné dapat, siapa lagi coba? Belum nanti Ricochet coming soon. Terus yang OTW diumumin ini ada dari AAA, ada Aramis namanya. Itu juga bentar lagi bakal debut. Udah
udah ini juga, udah ada teaser-teasernya juga. Terus sekarang mau siapa lagi? Itu aja. Jadi sebenarnya AEW itu udah menang banyak kalau misalkan ngomonginnya soal dapat-dapatan wrestler. Tapi ya gitu kan, karena sekarang AEW itu beneran, ini beneran ya, dan langsung dikatakan langsung sama Tony Khan, tahun ini adalah tahunnya mereka mengincar banyak free agent. Jadi kalau misalkan ada free agent tiba-tiba dikaitin, oh dia akan ke AEW, ya wajar-wajar aja. Toh memang targetnya seperti itu. Kalau WWE kan memang targetnya lebih ke menyesuaikan dengan prospek. Kita butuhnya prospek seperti apa, nanti disesuaikan dengan dia bakal masuk kemana, akan seperti apa. Ya contohnya kan tahun ini udah dapet Tama Tonga, Jacob Fatu, Tangaloa juga ya. Itu kan masuk Bloodline. Belum yang di NXT yang baru-baru tuh siapa? Ada beberapa juga kan. Dan itu nama-nama baru gitu loh yang di NXT. Sementara yang di main roster itu yang sudah senior gitu. Jacob Fatu enggak sih, tapi kan nyambung lah. Tapi seenggaknya Jacob Fatu juga punya pengalaman yang cukup untuk bisa langsung masuk main roster gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Stephanie Vaquer ini kenapa bisa bikin kesel ya, kita fokus sama CML sama New Japan-nya aja, sama AEW nggak usah. Kenapa? Karena ya emang gak nyambung aja. Jadi ini tuh kayak dalam tanda kutip tuh kayak ada framing juga gitu kalau dari saya tuh. Orang tuh pada bilang WWE memframing biar menyerang AEW, padahal sih faktanya kalau misalkan kita lihat kebalikannya justru. Si fans AEW itu kerap menyerang WWE. Jadi kayak inilah. Ini saya ngomong gini karena saya sering nongkrongnya di grupnya WWE ya, yang fans WWE gitu. Dan saya melihat banyak juga, dan yang nyerang AEW itu kayak hitung jari juga gitu. Paling yang muncul itu lagi. Berasa memang kalau misalkan disebut banyak-banyakan WWE. Jadi seakan-akan kayak WWE itu menyerang AEW. Padahal kalau kita lihat ya, yang aktif nyerang AEW itu kayak nama ini lagi gitu loh. Dan saya udah mengabaikan nama-nama itu, udah. Jadi kayak their opinion doesn't matter lah, gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat yang di AEW, leadernya lebih banyak, Pak. Cuman kebetulan AEW kalah jumlah aja gitu. Jadi kayak seakan-akan AEW yang diserang, padahal ya sama-sama nyerang juga dua-duanya gitu loh. Jadi kalau misalkan soal framing gini mah udahlah, gak usah diabaikan, gak usah dibahas. Kita going forward aja, kita nonton masing-masing aja guys. Lagi-lagi kata saya juga, tribalism itu tai. Udah, teman-teman kalau mau nonton WWE nonton AEW nonton. Mau nonton dua-duanya nonton juga nggak apa-apa, bagus kok, dua-duanya bagus. Cuman memang balik lagi ke selera. Kalau misalkan nanya saya, selera ya saya ya WWE gitu, dan mungkin sedikit New Japan. AEW saya kadang nonton tapi balik lagi nggak masuk preferensi jadi jarang nonton gitu. Ya udah aja lah buat video hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share. Kalau videonya bermanfaat silakan. Kalau ada yang mau komen soal berita ini atau mau komen kasih kritik, saran dan lain sebagainya silakan. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MAF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.